Iya, Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Putri, kalau kita lihat dari tadi kita perbincangkan sebetulnya dasarnya ada di sini. Iya, betul sekali. Bagaimana surveinya sudah mengemuka dari Harian Kompas yang terbit di hari ini. Nah, kita ada 5 ini sosok pilihan publik yang sudah tercantum di dalam Harian Kompas hari ini. Dan kita juga sudah bergabung lagi dengan Mas Bestian, tapi kita juga ketambahan tamu lagi nih, ada Mas Heri Budianto, pengamat politik. Selamat petang. Ya, kalau kita lihat Mas Bestian, bagaimana kita bicara soal proporsi pemilih? Ada periode Desember 2012, kemudian Juni. Perbandingannya kalau kita lihat, kita tekankan lagi sekali lagi bagaimana? Atau turun nih Mas, masyarakat makin banyak yang sudah punya pilihan atau tidak nih malah? Ya, sebagaimana juga yang kita diskusikan bahwa sebenarnya 6 bulan dari mulai bulan Desember sampai dengan bulan Juni 2013 kemarin, itu terjadi penurunan responden yang tadinya mengatakan ragu-ragu. Kemudian yang kedua juga terjadi penurunan responden yang sebelumnya mengatakan rahasia. Nah, dari grafik berikut terlihat dengan jelas, kita lihat di sini bahwa kenyataannya di bulan Juni 2013 sudah ada 87,1% yang sudah yakin akan pilihannya. Ya, sementara 6,2 yang belum dan yang menjawab rahasia 6,7. Bandingkan dengan di bulan Desember. Di bulan Desember 69%, artinya 2/3 saja yang sudah menyatakan pilihannya. Artinya di sini bahwa makin lama 6 bulan terakhir ini orang sudah makin jelas kepada sosok siapa yang akan dia pilih. Dan sudah tidak rahasia lagi. Bagi dia sudah mulai tidak rahasia lagi. Hanya misalkan kelompok kecil saja yang masih menjawabnya rahasia. Calonnya sudah mencuat, sudah mengemuka. Kita sudah lihat bagaimana sudah mengerucut juga. Nah, kalau bicara soal calon tentunya tidak bisa lepas dari partai politik. Publik sudah menentukankah atau memang sudah terlepas dari ini atau bagaimana Mas Bestian? Iya, ini ada sisi menarik juga dari temuan survei kami bahwa ternyata sosok ini mengatrol. Ya, turut berperan juga terhadap peningkatan ataupun penurunan elektabilitas dari partai politik. Ya, kita melihat misalnya dalam grafik berikut ini yang bisa kita tampilkan keberadaan Jokowi misalnya kita lihat di sini di dalam survei kami benar-benar dia juga meningkatkan elektabilitas dari PDIP. Ya, itu satu sisi. Nah, kenapa demikian? Karena kok kita lihat juga siapa sebenarnya basis dukungan terhadap Jokowi seperti yang kita lihat seluruh partai, terutama juga di sini PDIP, Demokrat, bahkan kalau kita lihat dalam grafik di sini, partai-partai yang bernuansa Islam pun juga, yang hijau ini ya Mas ya, itu pun juga dia lebih banyak memilih kepada Jokowi dibandingkan dengan ke partai-partai ataupun juga dukungan pada sosok lainnya. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa pilihan terhadap Jokowi ini dalam kaitannya dengan latar belakang politik, ya, itu semuanya benar-benar cair, ada pada setiap partai. Demokrat sendiri, mayoritas dari mereka yang pas pada saat ini menyatakan pilihannya terhadap Partai Demokrat, itu ketika ditanyakan calon presidennya siapa, dia memilih Jokowi. Nah, ini polanya sudah mulai menarik nih, bagaimana partai juga akhirnya menghampiri capres ataupun calon yang dianggap ideal oleh publik. Justru sosok yang menjadi magnet ya, dan bukan lagi jadi menjadi magnet terhadap peningkatan dari popularitas partai. Nah, jadi ini menarik fakta demikian yang kita dapatkan dari survei kami. Baik, dan kalau kita lihat lagi nih bagaimana juga ada elektabilitas dan resistensi sosok pemimpin. Di awal juga sempat kita perbincangkan mengenai masalah ini, Mas Bestian ya. Bagaimana juga sebenarnya elektabilitasnya meningkat, resistensinya makin menipis. Di Jokowi kita lihat itu ternyata yang paling mendukung ini justru Demokrat ya, Mas ya? Iya, itu terlihat sekali bahwa memang pemilih Partai Demokrat, jadi saya yang sudah menyatakan misalnya dalam pemilu yang akan, jika pemilu dalam saat ini, partai apa yang akan pilih? Saya pilih Demokrat. Oke, kemudian kalau saya memilih Demokrat, jika pemilu dekat saat ini, calon presiden siapa yang Anda pilih? Dia pilih Jokowi. Itu ada pada posisi 61,7% dari mereka yang mengaku memilih Demokrat, itu menyatakan pilihannya kepada Jokowi. Jadi besar sekali di sini kalau kita lihat. Belum tambah panas perbincangan kita kalau saya belum tanyakan komentar sama Mas Heri. Mas Heri, dari tadi kita perbincangkan mengenai survei yang sudah diangkat oleh Kompas. Ada 5 tokoh yang mengemuka di sini. Mas Heri punya pendapat apa? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini sudah memang menjawab ekspektasi publik saya kira ya. Karena kita lihat dari grafik terakhir misalnya bahwa pemilih orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk memilih Jokowi itu kan sebaran respondennya kan dari berbagai macam strata, karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan keempat
tadi ya. Kita lihat di sini bahwa dari perspektif komunikasi politik betapa Jokowi itu mampu membangun branding dirinya. Jadi simbol yang muncul dengan sikap-sikap yang ada pada dirinya, kesederhanaan, dan dia adalah representasi dari politik dari masyarakat. Saya kira itu tanpa disadari apa yang ditampilkan oleh Jokowi itu mendapat respon dari masyarakat secara umum. Nah itu. Lalu kemudian mengapa ini beragam, berbeda dengan 4 yang lain? Jokowi ini kan bukan hanya kemudian disenangi atau dinantikan dia menjadi capres oleh kalangan-kalangan masyarakat biasa dengan belusukannya, dengan gaya-gaya komunikasinya yang tampil apa adanya. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Jokowi adalah gaya-gaya yang dengan bahasa yang mudah dicerna. Kemudian ini sangat berbeda dengan keempat calon atau katakan capres-capres lain yang juga mendapatkan suara di bawah 5%, seperti itu. Nah, saya ingin katakan begini, ada yang dilupakan oleh orang dari kalau kita lihat dari mengapa kemudian Jokowi ini dipilih oleh banyak karakteristik. Jokowi ini kan juga dipilih oleh kalangan muda. Ya, dia tampil di ajang musik metal, kemudian juga tampil di dalam K-pop, pop culture dan sebagainya. Inilah yang membuat kemudian Jokowi ini sangat populer di semua kalangan. Nah, ini yang luput dari capres-capres yang lain, saya kira. Nah, kemudian satu hal juga yang menarik tadi, grafik terakhir yang dimunculkan tadi yang disampaikan oleh Mas Bestian, hampir 61% itu simpatisan Partai Demokrat kecenderungan memilih Jokowi. Nah, ini bisa saja alasan-alasan seperti ini karena ketidakpuasan simpatisan Partai Demokrat maupun Golkar tadi ya, juga mencapai angka yang sangat signifikan saya kira terhadap Jokowi. Nah, ini juga tercermin dari itu semua dan mereka menginginkan ada sosok capres alternatif yang kemudian bisa merepresentasikan mereka sebagai rakyat kebanyakan gitu. Oke, tapi sosok capres alternatif dalam survei ini sebenarnya juga sudah banyak nama-nama lain, ada bahkan ada Ibu Ani Yudhoyono juga di sana. Tapi tetap saja tapi tetap saja yang muncul 4 yang lainnya adalah wajah-wajah lama. Kalau ini pendapat Anda? Iya, saya kira coba kita perhatikan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa Jokowi itu begitu diidamkan, begitu diharapkan untuk memimpin negeri ini ya, paling tidak kita bisa lihat. Saya melihat 87% ya, ada perubahan signifikan yang belum menentukan pilihan. Nah, ini sebenarnya simbol. Ada satu hal yang menarik lagi saya kira. Dari kelima yang menduduki posisi 5 besar ini, tadi sudah disampaikan Jokowi dan Pak JK itu adalah orang yang bukan merupakan kader utama dari partai politik. Nah, coba kita lihat dari bahasa-bahasa komunikasi yang disampaikan oleh Jokowi. Jokowi itu sangat tidak terlihat ambisi kan, bahwa dia itu ingin menjadi presiden dan sebagainya ya. Tadi kita bisa lihat bahasanya. Kalau urusan pencapresan dia tidak mau jawab, silahkan Ibu Megawati yang menentukan. Namun dia akan menjawab apabila ditanya tentang pembangunan DKI Jakarta, apa yang dilakukan dia sebagai gubernur DKI. Nah, ini juga menurut saya kemudian menimbulkan simpati publik kepada dia karena kita melihat ya yang lain itu kan sudah jor-joran gitu ya. Jor-joran mengatakan siap membangun negeri, namun bahasa-bahasa atau wacana-wacana yang dimunculkan dari capres-capres yang lain itu sulit diterima oleh publik, apalagi publik-publik yang menengah ke bawah karena mereka ini menggunakan bahasa-bahasa yang ada jarak menurut saya. Ya, itu yang berbeda dengan Jokowi. Jokowi sangat merakyat dan bahasa-bahasa yang digunakan, wacana-wacana yang digunakan itu mudah sekali dicerna oleh masyarakat. Mas Heri, kalau kita lihat sekali lagi saya kemukakan foto yang ada di sini. Ini 2 tokoh ini sebenarnya bersanding yang sedang bersaing ketat waktu yang di mengusung pilkada juga adalah Gerindra. Blunder nggak nih bahwa akhirnya dicalonkan justru mengalahkan? Ya, saya kira memang dari berbagai macam wacana yang muncul di media saya mengikuti ya betapa kemudian teman-teman dari Gerindra terutama Pak Prabowo pernah menyatakan statementnya ya bahwa kemunculan Jokowi di DKI Jakarta itu tidak terlepas dari peran Pak Prabowo ya. Saya kira memang itu adalah Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi dalam posisi seperti sekarang itu ada peran beliau gitu di situ. Saya kira dalam wacana politik ya bisa-bisa saja. Namun kan dalam kompetisi saya kira satu hal yang menarik saya kira ya dari kedua ini yang saling berhadapan. Hasil-hasil survei juga menunjukkan ketika misalnya Jokowi ini tidak dimasukkan dalam survei, maka Pak Prabowo kan muncul di atas ya, mengalahkan Jokowi. Nah, menurut saya apapun yang terjadi dalam pertarungan politik Pilpres ini, saya kira keduanya ini sebenarnya merupakan antitesa dari presiden kita yang sekarang. Jokowi itu
dengan belusukan, dengan kesederhanaannya juga merupakan antitesa dari Pak SBY, katakan seperti itu. Prabowo juga seperti itu, sama ya, dengan ketegasannya, dengan keberaniannya, itu juga antitesa dari Pak Presiden SBY. Menurut saya kedua-duanya merupakan antitesa dari yang sekarang yang selama 10 tahun memimpin Indonesia. Baik, Mas Heri, Mas Bas, terima kasih untuk penjelasan yang kita rasakan ini cukup padat. Iya, cukup gamblang juga. Jelas dan gamblang. Terima kasih sekali lagi, bagaimanapun perjalanan kita ke 2014 bisa dikatakan sebentar tapi juga bisa dikatakan dan lama kita tunggu untuk persiapan. 6 bulan kemudian. Itu dia. Konfigurasinya berubah kembali. Nah, kita tunggu nanti untuk dilihat. proporsi angka semua seperti apa. Kelihatannya bahwa memang ini agak sulit, tetapi apapun bisa terjadi. Survei hanya memotret situasi pas pada saat survei dilakukan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Bas, terima kasih Mas.